Baiklah, perkenalkan, pertama saya yang bernama Christine Sihombing. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang flyback and forward converter dari mata kuliah elektronika saya dari yang mengampu dosennya Pak Asmi Rizky Dubis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang flyback and forward converter. Nah, apa sih itu flyback and forward converter? Nah, sebelum itu kita di sini fokusnya di sini prinsip kerja, persamaan dasar, perbedaan utama serta area-area aplikasi dua konverter dan PDP terisolasi dengan yang paling sering dibahas di perkuliahan. Nah, mengapa topik ini penting? Untuk kita mengetahui memahami fungsi transformator frekuensi tinggi sebagai isolasi, menyesuaikan risiko tegangan, membedakan cara transfer energi pada playback and forward converter, mengetahui persamaan ideal, kelebihan, keterbatasan, dan aplikasi tipikal, menentukan kapan playback lebih cocok dan kapan forward lebih unggul. Nah, alurnya konversi saya terisolasi yaitu sumber ke DC, ke switch PWM, trafo, lalu output DC. Nah, prinsip kerjanya yaitu saat saklar on, arus primer naik, energi masuk ke magnetic, inductance, dan diode sekunder reverse bias. Nah, saat off, polaritas trafo berbalik, diode sekunder konduksi energi yang tersimpan mengisi kapasitor dan beban. Ya, karena transfer energi berlangsung bergantian, ripple arus output cenderung lebih besar. Nah, playback converter. Persamaan idealnya itu ada ciri-ciri utamanya itu persamaan idealnya V0 per V-in. V-in itu V masuk ya, V sumber bisa juga. NS per NP dikali D per 1 dikurang D. Dengan D sama dengan duty cycle, NP sama dengan lilitan primer, dan NS lilitan sekunder. Nah, V out dapat lebih kecil atau lebih besar dari V in tergantung rasio lilitan duty cycle. Nah, teknologi sederhana dan ekonomis untuk daya rendah sampai menengah. Di sini ada gelombang dan catatan praktis, PWM switch, lalu tegangan switch, arus magnetisasi, dan arus dioda sekunder. Nah, rangkaian lebih sederhana dan mudah dibuat multi output stress, which dan ripple output biasanya lebih besar daripada forward. Nah, forward converter prinsip kerja. Saat on, transformator menyalurkan daya langsung ke sekunder. Diode utama on dan induktor output ikut menyimpan energi. Saat off, arus induktor tetap kontinu melalui jalur Freiwel sehingga ripple output lebih kecil. Inti trafo harus direset setiap periode untuk mencegah saturasi. Lalu di sini untuk persamaan idealnya ada tikal cycle maksimal dibatasi oleh kebutuhan riset ini. Ripple output lebih kecil dari efisiensi biasanya lebih baik pada daya menengah atau V0 sama dengan V per in sama dengan NS per NP dikurang D. Nah, grup catatannya seperti ini. Saya sudah catat tadi, komponen ini lebih banyak karena ada output cok dan reset inti. Nah, sangat cocok untuk daya menengah dengan tujuan ripple lebih kecil. Nah, perbandingan langsung flyback and forward itu transfer energi dari aspek transfer energi, flyback itu disimpan dulu dalam magnetizing inductance, lalu dilepas saat off. Kalau forward itu ditransfer langsung ke sekunder saat on. Kalau dari aspek kompleksitas, flybacknya lebih sederhana, komponennya lebih sedikit. Kalau forward itu lebih kompleks karena ada output choke dan reset inti. Nah, kalau aspek dari ripple output cenderung lebih besar, forwardnya itu lebih kecil. Rentang dayanya itu rendah sampai, kalau flyback itu rendah sampai menengah. Kalau forward itu menengah sampai lebih tinggi. Lalu dari aspek dari stress switching lebih flybacknya itu lebih tinggi, kalau forward itu lebih ringan, berarti lebih ringan. Nah, aplikasinya itu charge adapter kecil, auxiliary supply. Kalau forward itu SMP, industri, telekom supply, server kecil menengah. Uh, kita di sini kan kita harus tahu kapan kita memilih flyback, kapan kita memilih forward. Nah, daya rendah hingga menengah, misalnya adaptor dan charger, biayanya relatif rendah dan komponennya sedikit. Mulai dibuat multi output cocok untuk recast, lebih penting daripada ripple yang sangat rendah. Contohnya charger adaptor auxiliary PSU.
Kalau kawan kita memilih forward, ya menengah dengan tuntutan efisiensi lebih baik, ripple output harus lebih kecil dan arus beban lebih kontinu. Cocok untuk peralatan komunikasi kontrol, industri dan SMPS yang lebih serius. Layak dipilih jika kompleksitas ekstra masih dapat diterima. Nah, flyback converter itu menyimpan energi terlebih dahulu sehingga sederhana dan ekonomis untuk gaya daya rendah. Nah, forward converter mentransfer energi langsung saat switch on hingga ripple output lebih kecil dan cocok untuk daya menengah. Persamaan idealnya, playback sama dengan V0 itu per V in sama dengan NS dikurang per NP dikali D per D per 1 dikali dikurang D. Nah, persamaan ideal forward V0 per V in sama dengan NS per NP dikali D. Dalam desain nyata, pertimbangan duty cycle, resolusi dan resep inti, stres komponen, efisiensi, dan biaya. Sekian dari penjelasan saya tentang perbedaan dari flyback and forward converter, flyback and forward converter. Oke, saya Christian Sombing. Saya undur diri. Jika ada kesalahan kata, terima kasih.